Rojo Pak. Kita coba kesini dulu mau. Hah? Kalau casing ada apa? Gantian itu konten kreator masa sih sebenarnya. Gas gitu ya. Mau main gas. Kalau misalnya GP, ini deh kurang ini. Kalau merek 570. Loh. Oh. Karena kita pengen dua berapa? Iya, bisa lah. Tapi kalau kamu masih mau GTX Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan ya, ini sebenarnya sangat mendung dan udah gerimis. Jadi mungkin videonya bakal ada sedikit suara hujan. Namun saya akan berusaha untuk mengurangi noise ya dengan cara saya ngomong di sini deh, nggak usah di sini aja deh biar kedengeran. Ya. Jadi pada video kali ini saya akan merecap ya. Ya, pokoknya saya akan cerita soal beberapa hari lalu saya pergi ke BTM ya, alias Bandung Trade Mall ya. Jadi Bandung Trade Mall itu adalah tempat toko komputer ya. Jadi ada banyak elektronik, ada banyak komputer, laptop, kamera, printer dan lain sebagainya. Dan di tempat itu ngapain sih sebenarnya? Jadi teman saya tuh yang bernama Aldi ya, kalian pernah atau udah sering lihat ya di YouTube saya. Beliau ini ingin membeli atau merakit sebuah PC dan ya kita ke BTM buat nyari-nyari komponennya kayak motherboard, semua komponen, bahkan kita nyari semua komponen. Niatnya mau belinya online, cuman karena dianya pengen hari itu jadi ya. Jadinya ya udahlah kita ke BTM dan beli semua komponen yang ada di BTM, dari hal prosesor sampai casingnya semuanya di BTM. Nah, budget teman saya ini 2 juta lebih, tapi akhirnya jadi 3 juta ya. Dan dapat apa aja sih dengan harga 3 juta itu? Oke, awalnya saya mengira ya dengan harga itu ada orang yang malu jam segini, malu ya. Malu pakai palu ya, masih bukan pemalu ya. Pemula IT harus pakai kacamata. Ini dia, ini udah ada banyak videonya ya. Sesuai namanya kita akan recap atau cerita vlog saya waktu di BTM. Ya, pertama kali saya datang ke BTM itu nemu sebuah toko komputer ya. Dan toko komputer itu saya nanyain beberapa komponen yang kira-kira bisa jadi rakitan PC dengan budget 2-3 jutaan. Yaitu mungkin pakai H61 atau B75 atau Intel generasi ketiga, atau kalau hoki dapat Intel generasi ke-6 ya. ngapain sebenarnya kita di sini? Jalan-jalan dulu. Lah. Ya udah, ayo balik. Jadi gini, sebelumnya kita perlu ke beberapa toko ya. Nah, tokonya itu ada yang toko bener-bener kayak barang bekas semua, ada yang kayak barang baru kayak gini, ada yang campuran. Kita coba kesini dulu mau. Hah? Coba kesini dulu. Mau ya? Yang penting kamu yang konten, aku yang nanya-nanya. Kamu yang nanya-nanya, aku yang konten. Lalu setelah saya tanyakan H61 gitu, ternyata ada yang lebih murah ya dan lebih worth it, yaitu kita dapat Intel i5 4590 ditambah kombonya H81 Biostar yang keluaran baru lah ini. Dan ya not bad lah. Ini ada H81 ya. Jadi gadget tim. Kalau casing ada apa? casingnya Yang ini game di toko itu saya juga nanyain VGA, nanyain casing. Yang di bawah 200-an ada nggak? nggak ada, adanya ini dong Paradox Gaming. Paradox ini. Udah sama PS4 sama Tanpa PSU 100-an ada. second gaming mah paling juga 300. Nggak ada. Gamingnya kayak Infinity itu kan murah-murah gitu. Infinity, Elysium yang gitu kan murah gitu. tapi jarang ada second, paling nggak ada. Ini bisa di Gen 4 950. Terus si apa namanya? Gantian itu konten kreator masa sih sebenarnya.
Kalau dipikir-pikir dengan budget segitu, harganya 950.000 dapat H81, i5 Gen 4 ditambah RAM 8GB, not bad juga lah. Jadi mungkin kita bakal pakai itu, tapi sebelum kita fix yang itu, kita bakalan nyari lagi ke toko-toko selanjutnya. Paling ini dulu, nanti saya mau nanya lagi sama VGA ini. Iya. Makasih Bu. Iya. Lebih baik kita nyari yang di bawah itu lagi. Soalnya itu baru di motherboardnya Bang Second, tapi maksudnya yang baru keluaran baru yang kecil 9,5 udah i5 Gen 4. i5-nya yang bagus yang 45 bukan 44. Nah, itu aja udah 900. Gimana kalau Nggak ngerti guys. kalau generasi 3 mungkin bisa jauh lebih murah, dapatnya 1050 insya Allah. Apa ya Kak? Emang ya? Ya setelah itu saya lanjut ke toko berikutnya ya. Di toko berikutnya itu saya nanya sebuah VGA card, tapi sayangnya VGA cardnya nggak ada yang bekas atau second. Adanya GTX 750 Ti 4GB kalau nggak salah, yang harganya di luar nalar coy. Emang baru sih, tapi kan 750 Ti mau VRAM 4GB juga, ya performanya tetap kurang lah. Nggak ada. Kalau baru 1050 kalau 750 1,9 750 4 juga. Mana mau keliling dulu? Tidak. Kan ini kan itu RAM. Iya, rambut 8 cuy. Gitu ya. Gas gitu ya. Mau main nggak? Gas. Kan GTA dulu bentar. Nah, ke toko selanjutnya lagi, hujannya gede ya. Di toko selanjutnya lagi saya menanyakan sebuah VGA. Setelah dipikir-pikir mungkin kalau Nvidia gitu mahal ya dapatnya. Dia pengennya GTX 950 yang udah langka, atau GTX 1050 2GB kalau hoki. Atau kalau nggak hoki ya GTX 750 yang bekas ya. Tapi sayangnya kita nggak nemu, dan akhirnya saya sarankan untuk milih AMD Radeon RX 570 atau 580 yang harganya jauh di bawah Nvidia, tapi performanya untuk gaming di atasnya Nvidia tentunya. Lalu saya menyarankan RX 570 atau RX 580, dan saya nanya ke toko selanjutnya, saya nemu sebuah VGA, yaitu VGA RX 560 yang harganya sangat murah. Yang dari 5 ya? Iya. Selain ini nggak ada. Kami ada ini RX 560. Kalau mau kan RX 560 ini berapa? Yang 4 GB ya? Yang 2 oh 2 GB ya? 8,5 bisa loh ini. Gimana gitu? Lumayan di atas di bawah 1050 gitu. Bisa jadi pilihan. Tapi VRAM-nya cuma 2 kan? Bisa buat editing kurang. Sebenarnya 950 juga 2 GB sih VRAM-nya. Nggak cukup buat awal-awal. Cuman apa salahnya nyari 1050? Iya, kan bisa cari-cari dulu. Iya. RX 570 gimana? Kalau RX 570 ada? Yang lain ini broken sih ada. Ini udah pasti aman RX 560. Di Tokped masih di atas 1, ada yang sedikit juga cuman hoki-hoki aja. RX 560 tuh di atas 750 Ti dikit tapi di bawah 950. Bisa kalau mentok-mentok itu. Sama Ya, tadi itu apa? Kalau misalnya DP, ini deh kurang ini. Lihat teh yang 1030 itu teh. Ada lumayan. Tapi harganya tadi mahal. Si performanya lumayan. Tapi nggak ada encoder, jadi kalau buat editing itu kurang. Jadi skip gitu. Soalnya kita tadi juga. Karena kita belum. Ada juga RX 580 ya, harganya juga murah ya. Nah, teman saya ini udah pengen atau udah mau juga lah gitu, AMD juga nggak apa-apa lah. Oke, tapi sebelum kita fix ke VGA yang tadi, kita lanjut dulu untuk ke toko-toko berikutnya buat nyari VGA Nvidia, nyari power supply, dan juga nyari motherboard yang
sekiranya bisa lebih murah lagi lah untuk meminimalisir budgetnya dan agar dapat komponen yang mantap dengan budget yang murah. Di toko selanjutnya saya nanyain casing, nanyain H61 juga, tapi sayangnya agak tinggi harganya, jadi kita skip toko itu. Dan toko itu tuh sempat nawarin ya PC build up Intel Gen 4 kalau nggak salah, tapi saya kurang tertarik walaupun sudah ada power supply yang bagus. Tapi ya kita nyarinya power supply dengan power pin 6 atau 6 pin power ya, yang digunakan atau ditujukan untuk VGA card yang akan kita pilih nanti, yaitu ya ikutin aja terus. Di bawah ini ada nggak Pak? Yang second di bawah ini? Nggak ada, standar Pak. Jelek. Standar itu berapa aja? Yang Ya standar paling yang kayak gini standar ya, Kalau itu 100 ada. jadi cuma ini gimana? Ini mau keliling dulu Pak. Kalau pin murah mau. Kalau pin murah udah lengkap. Apa? Ya itu tetap udah pin 4, 4570. VGA-nya? 543 nggak onboard. Kalau itu tinggal kasih PGA. tinggal kasih VGA bisa. Ini Gen 4. PSU-nya build up ya. Oh nggak, lebih bagus, Iya. udah pure. Tapi masalahnya nggak ada pin power Pak. Pin power kasih Bisa tambahan, aku udah Pakai nyoba. konverter ya? Pakai GTX malah pakai ini. pakainya. Bisa. Kalau itu power supply lebih bagus. Tinggal kasih SATA pin. Ini SATA tuh itu kan ngambil. Iya. Udah, kemarin kan juga banyak rakyat Aku yang pakai itu. orang buat gigi pakai ini. Pakai di Kalau 750 Ti, mahal. Murah, tinggal dan kasih VGA. 650. Ini Haswell yang Ya, 4. udah habis. Ini berapa? Itu 1350. Dalam 508. 43 habis 500. Ya, saya kasih 8 lah. 508. Nanti 500. Udah set. Saya mau keliling dulu sih, niatnya emang mau rakitan biasa. Kalau rakitan agak. Kalau ini sih posisikan dari sisi BSU saya sama. PSU-nya juga bagus sih. Kalau BSU dijamin lebih bagus. Ya. Dari sisi pen untuk prosesor dia lebih bagus untuk develop dan analisis. Casingnya juga kan solid. Iya. Standar bisa, cuma nggak bisa Rakitan memang agak tinggi ya. nggak bisa nyala-nyala kayak gitu sih. Itu aja. Ini dia pilih kamu ya. Gue jadi Di toko selanjutnya kita pindah server dulu ya. Kita pindah server ke laptop ya. Karena teman saya yang satu lagi ini namanya Irdam, dan kalian udah tahu lah pastinya di video saya sebelumnya juga ada. Jadi beliau ini mencari laptop ya, mencari laptop yang budgetnya nggak tahu lah, pokoknya ingin tukar tambah laptop dia yang dulu yang pakai Lenovo itu, lalu ingin nambah 1 juta untuk tukar tambah, dapatnya kira-kira apa? Nah, saya nanya ke toko-toko laptop, dan salah satunya toko laptop yang bisa tukar tambah, tapi sayangnya ya bosnya lagi nggak ada, jadi mang-mang yang di sana kasihan ya, kebingungan dia. kalau dari Lenovo IdeaPad 330 yang Celeron M60 nambah berapa? Sejuta aja betul. 6.000. Paling bisanya pengennya sih ke yang ada GPU listriknya. Tinggal Gen Celeron N4000. Oh, 4000. Karena Udah SSD. lupa. Satu udah SSD si storage-nya udah SSD sama 500 GB. Iya 500 sama 120. Nah, si mang-mangnya tuh bilang katanya bisa sih dapat yang ada VGA Nvidia-nya. Tapi kalau saya pikir-pikir emang bisa, tapi mungkin dapatnya Intel generasi dulu kayak misal Intel Gen 4 atau Gen 5, mentok-mentok Gen 6. Kalau misal pingin yang baru, mungkin dapatnya i5 Gen 7 atau mungkin i3 Gen 8 atau kalau hoki 3 Gen 10 mungkin. Lalu kami ke toko selanjutnya nanyain VGA dan ditawarin GT 1030, tapi sayangnya itu semua baru ya, jadi harganya di atas estimasi budget kami, jadinya ya skip. 550 paling adanya baru ya.
Baru Kalau yang second nggak ada. second mau apa? Oh, nggak punya. Kalau yang baru dari GTX ada apa? GTX Yang 16 series ya, 10 atau 9. 750 ada, 2195 merek Canon merek. Oke, 230 ada, GTX 230. Baru semua ada tuh. baru Ada yang saya nyarinya. Tapi nyarinya kayak yang lama-lama kayak GTX 950 gitu. 950-nya udah nggak punya. Iya, jarang sih. Mas ya? Kamu ngapain sih? Saya kameramen. Jadi orang ya. Saya kameramen. Saya nggak ngerti beginian-beginian. Lalu di toko selanjutnya kita pindah server lagi ke laptop. Di toko selanjutnya ini entah bisa tukar tambah entah nggak bisa ya. Jadi intinya si yang jualnya itu kalau bisa minta tukar tambah kitanya nggak tukar tambah. Gimana sih? Ya pokoknya kita bisa tukar tambah tapi Tambah Lenovo IdeaPad 320 nggak salah yang Celeron N4000. Mau sama pertama sama apa? Nambahnya 1 juta. Pinginnya sih yang ada GeForce-nya atau kalau salah atau Intel Gen 8 ke atas ya. Di 3 Kayaknya masih itu sih. Soalnya terus yang 320 mau jual berapa itu? Mau di 320 ya. Itu kan udah SSD pertama itu udah Memori oke. 500. Ya, ada SSD sama HDD juga di dalamnya. Paling kalau 3,5 bisa. udah masuk kayaknya. Bisa kira-kira berapa kalau dari Estimasi sekitar estimasi aja ya. estimasi? Kayaknya saya nggak beli, nanti saya akan tawarkan. Mungkin estimasi sekitar 2 juta. 2 pas. Ya ini estimasi. Oh, 2. Ya. Kalau nambah 1. Sebetulnya target kita sih supaya punya kita laku ya sebetulnya ya. Iya. Kalau itu berapa laku ini besok kita nggak ngambil untung. Kalau kira-kira kalau misal ya itu estimasi ya tadi 2. Ya. Nambah 1 kira-kira dapat ini. Itu lagi sih. Ya susah sih ya. Buat desain kan. Atau kalau akan mau lebih enak, sebetulnya di online aja dijual. Ya jual Jual dulu mungkin ya. Jual Iya. dulu. Ya itu tukar tambah sih biar langsung gitu ya. Ya pasti si pedagang kan mau ngambil lebih tuh. Oh iya bisa dijual lebih gitu. Terus kan nggak laku langsung laku hari ini. Oke. Harus yang ada VGA-nya ya tadi ya, Core i3 ya. Oh kita 3 berapa sih Bayu? 37 ya? Kalau ada Core i3 yang ada VGA ya? Itu gen berapa ya kamu? Gen berapa? Intel i3-6006U ya? Iya. ya betul. Gen 5 Jadi Gen 5 5005U berarti 820M. bukan Radeon ya? pakai Radeon. Oh 530. 330. 330M. Itu di 37. 3 berapa tadi? 3,5. 3,5, 37. 3,5. ya 3,5 3 juta 500. Tapi masih habis kan? Oh. Mungkin ya, mungkin kalau akan bisa maksimal itu bisa jadi harganya nanti jatuhnya di 2 juta 500. Estimasi segitu. Punya akan. Karena 330 aja itu bisa lebih di angka 3 juta ya. Yang udah Core i3 ya. 330. i3 gen 8 Dan itu ya? penyakitnya keyboard bukan penyakit. Baru ganti. Baru ganti. Bener. Betul. Tapi jangan heran, memang penyakitnya gitu. Yang Lenovo itu ya IdeaPad. Ya, 320, 330 sama. Lain itu enggak. Jadi jangan punya anggapan bahwa Lenovo penyakitnya itu enggak, Asus pun ada. Asus terutama. Jadi tipe-tipe tertentu. Ada expert pas satu sekian. MacBook juga begitu kan. MacBook. Oh, ini A442 yang pakai 930 nya sudah di berapa? Ini di 5,5. 53. 53. Kalau nggak salah ada EliteBook yang Ryzen 5 Pro 2500 itu di berapa? Kita nggak punya paling Punya susah kalau akan mau mencari spesifik ke situ. Oh iya.
Paling Elitebook yang mirip-mirip gitu ada. Elitebook paling timpen ya, Legend 5 Core. Iya, Legend 5. Cuman ada tinggi harganya 7 ya? lebih. Oh lebih. Ya, itu karena generasi keempat 4000 series. Oh 4500 ya? 4650. Karena Legend Pro. Oh yang iya. Terus dia kelasnya kelas tingpek. Ya, pasti atas mana. Bisnis ya, kelas bisnis. Ya. Makanya dia harganya mahal. Ya udah ya. Nah, itu Paling- kita punya generasi berapa ya? 5000 series. 5000 series itu 625. 5500 atau 5600? 5300. 5300. Oh Ryzen 3 ya? Yang Lenovo 6 ini ya tadi ya? 625. Paling gitu tadi dong. Cari lagi. Ryzen ya. Ini balik dia mau keliling dulu sih. Siap, ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Akhirnya setelah keliling ke beberapa toko nyari motherboard yang lebih murah atau nyari VGA yang lain yang lebih murah atau nemu GTX 950 atau 1050 yang bekas dan nyari power supply yang lebih murah lagi, kita akhirnya sampai di penghujung acara. Bukan penghujung acara, jadi ujung-ujungnya kita balik lagi ke toko yang pertama, yaitu kita akhirnya memilih Intel i5 4590, motherboardnya H81, lalu RAM-nya 8GB Kingston, lalu VGA card-nya awalnya kita milih RX 580 yang ditawarkan toko yang sama yang menjual motherboard itu. RX 580 itu emang kecepatannya performanya bagus lah untuk gaming, bisa dibilang di atas 1070 dikit lah, dengan VRAM yang 4GB. Ya untuk gaming di 1080 masih bisa lah, tapi di atas itu mungkin yang lag karena VRAM-nya cuma 4GB. Tapi performa gamingnya ya jauh lah di atas 1050, jauh di atas 950, bahkan lebih jauh lagi di atas 750 Ti. Jadi dengan harga ditawarin 1,3 juta, kenapa nggak pilih RX 580 aja? Nah, setelah itu saya mikir lagi, ini Aldi kan walaupun main game ya, tapi dipakai juga buat rendering, buat 3D, dan saya pikir-pikir lagi tuh Nvidia kudanya lebih bagus ya. Lalu kata si yang jualnya juga merekomendasikan kalau misal buat editing, buat 3D, mending pakai Nvidia aja. Jadi saya mikir lagi, ini masalahnya yang ditawarin tuh GTX 1060 yang 3GB. Ya, emang udah cukup sih dengan harga 1,4 juta yang lebih mahal, tapi performanya di bawah RX 580. Tapi ya pasti performa editingnya dengan kuda, akselerasi kuda tuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan RX 580. Tapi agak sayangnya di sini harganya pertama lebih mahal, yang kedua ini VRAM-nya 3GB, sayangnya itu. Setelah dipikir-pikir, mungkin kebutuhan Aldi mungkin nggak setinggi itulah, jadi mungkin 1060 3GB udah cukup. Saya tanyakan, saya diskusi dengan Aldi gimana udah cukup atau belum. Akhirnya dia memutuskan untuk pilih GTX 1060 saja 3GB. Karena gini juga sih, kita pakai PSU dari Corsair VS 450W. Kalau pakai RX 580 emang cukup, tapi ya mungkin lebih amannya 500W lah. Dengan 450W Ini 5 Gen 4 4590, mobilnya H81, mobilnya 81 Hasbro yang lumayan baru mereknya. Apa tadi mereknya? Biostar kalau nggak salah. Terus kita udah kata terus dapatnya 1060 3GB. Untuk awal-awal seorang Aldi yang mungkin sudah cukup ya, cukup. Jangan Dik. memikirkan uang. Gini apa fokus ini gini, tekan setengah video. Lalu PSU-nya Corsair VS 450 Buat forma aja. Keyboard kamu. Udah bagus-bagus keyboard Burma. ada VS 450 ya. Ini FGA Jova udah di sini. Yang kerennya tuh tokonya depan pintu banget. Dan Seperti kamar saya. oh iya, untuk RGB kita pertimbangkan lain hari. Untuk awal yang penting sekarang bisa dulu ya. RGB ya udah aku rakit RGB sendiri.
beli lampu green lampu. LED strip. LED stripnya itu dap. Neon ya. Pun neon. PC-nya tuh. Kayak lah ya. Lalu totalnya itu ada di kisaran 3 jutaan dan berikut adalah list komponennya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa beberapa cerita kami saat kami mau rakit PC. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan jangan lupa tekan tombol subrek ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ada notif ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini tenggorokan saya agak gak enak nih? Oke, setelah belanja tadi guys, kita sudah kedatangan sih ya. Kita udah beli PC, komponen PC lebih tepatnya. Yang pertama ada motherboard, CPU, fan, dan RAM. Nanti kita reveal di akhir. Kan udah jelasin tadi, udah nggak apa-apa. Lalu ada SSD Bulldozer. Kenapa kita pilih Bulldozer? Karena nggak ada lagi yang lebih murah. Pertama itu. Kedua, ini garansinya gampang diklaim, nggak kayak brand sebelah. Lalu ini ada MSI GTX 1060 3GB. Lalu ada fan RGB, ada PSU Corsair VS 450 watt. Lalu casing dari Alcatraz ya. Nggak tahu Alcatraz apa, dan di sana ada kucing. Yang saya suka dari casing ini udah ada kabel manajemennya, walaupun nggak tahu panas nggak tahu nggak. Dan satu hal deh yang paling mantap ini bisa buat fan atau dust filter. Oke, apalagi sih kita. Oke. Wah, nggak usah direkam lagi baru. Introvert banget orang. Aduh, introvert ya bang, introvert. This is Commander Rourke. All teams, get ready for Operation Blackout.